keluar daripada muallafat kitab-kitab Imam Ghazali bahaya, ya. Nah, ia terkaji ni ke ada kitab namanya Ad-Durrus Samin. Sampun dengar. Nggih, ya doang andalan ni ke wah wisuda sembayang ni ke. Nggih. Nah, nggih. Ad-Durrus Samin. Rukun iman, meyakini perkara-perkara yang menjadi rukun iman yang 6 itu. Yang paling inti di situ adalah meyakini tentang kesucian, ketuhanan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah ilmu yang pertama tidak cukup? Yang katakan tidak cukup. Karena orang itu walaupun jasadnya beramal, ya, sholat, puasa, zakat, tetapi kalau modal, ya, akidah dia itu tidak cukup, ya, maka amal-amal tadi itu hanya sekedar pengguguran kewajiban secara di dunia saja. Memang kalau dia sholat sempurna syarat rukun, dia sudah dikatakan sholat menurut syariat. Tetapi kalau dia sholat, ya, iman dia ini bermasalah, dia menyamakan Allah misalnya dengan hambanya, dengan makhluknya, wa huwa ala khatar, dia dalam bahaya, ya. Makanya di dalam, sekali lagi, ya, ukuran yang minimal, ya, kita belajar daripada iman itu adalah kita tidak menyamakan Allah dengan apapun juga, ya. Ini penting sekali, ya. Jadi itu ukuran wajib, ya. Tetapi nanti, ya, misal, ya, ketika pelinggih beribadah, sholat, sujud, ketika sujud kita merasa bahwa kita menyembah satu Tuhan yang sedang duduk di atas aras seperti saya duduk niki, maka pelinggih bukan tidak cukup mempelajari fardu kifayah itu, tapi pelinggih harus belajar ilmu untuk menghilangkan kesalahpahaman itu. Pelinggih membaca hadis, katanya Allah turun dari langit. Membaca Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kalau pelinggih baca dengan hati yang tidak terganggu, tidak menyamakan Allah dengan makhluk, maka pelinggih tidak wajib belajar bab akidah yang lebih. Seperti para sahabat. Kenapa pada zaman sahabat itu tidak ada ilmu akidah secara khusus? Karena memang hati mereka itu bersih. Ketika mereka ditambah lagi, mereka lebih paham dengan bahasa, sehingga tidak mungkin terjadi kesalahpahaman di dalam pemahaman mereka. Maka mereka tidak membutuhkan ilmu akidah. Karena li safa'i qulubihim, bersihnya hati mereka, li qurbihim min sayyidina Rasulillah, dekatnya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cahaya kenabian itu membersihkan hati mereka sehingga tidak mungkin dihinggapi oleh penyakit-penyakit kesyirikan. Itu kekuatannya Rasulullah. Ya, kalau pelinggih ngaji sama dia tidak kuasa yang itu, nggih. Cahaya paling cahaya lampu saja. Ya, kalau cahaya kenabian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu imannya langsung bersih. Ya, begitu mereka bertemu dengan Rasulullah, itu langsung derajat mereka lebih tinggi daripada Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani. Itu kata para ulama, ya. Mana lebih mulia, maaf, mana lebih mulia paling rendahnya sahabat dengan paling tingginya wali? Jawaban, lebih tinggi sahabat. Kenapa? Karena keimanan sahabat itu mendapatkan pancaran cahaya nubuah. Ini yang susah, ya. Memang betul tabi'i yang paling afdal itu Uwais al-Qarni, walaupun dia belum bertemu dengan baginda Nabi SAW, dan Rasulullah SAW sudah menyebutkan nama Uwais al-Qarni, ya, tetapi tetap saja, ya, serendah-rendahnya para sahabat masih lebih tinggi imannya sahabat yang melihat Rasulullah daripada Sayyidina Uwais al-Qarni. Jadi
begitu melihat cahaya kenabian Rasulullah, dia lihat sahabat itu langsung dia itu yakni madza naqul ya. Baik. Kembali ya. Kalau kita niki membaca Quran, kemudian hati kita dihinggapi dengan syubhat, keraguan. Oh, kita membaca ayat begini, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, iman tergambar dalam hati kita. Nah, maka pada saat itu wajiblah kita mempelajari ukuran yang lebih daripada fardu ain itu. Ya. Maka itu pentingnya ilmu al-aqidah itu ya. Jadi kalau orang bertanya apakah wajib kita mempelajari aqidah, ikut kitab-kitab sifat 20 segala macam, ikut urutan daripada ilmu ulama mutakallimin ya, ilmu al-aqaid, kita jawab kalau memang hatinya itu tidak menyamakan Allah dengan sesuatu, ya udah bersih, nggak usah belajar. Tetapi rasanya hari ini susah ya. Kenapa? Karena wabil khusus kita di Indonesia niki sudah terlalu kental ya kesyirikan ya, bekas Hindu itu ya, dia masahin baisa perasa-rasa kayak cagli Allah la aras ni. Ha niki simpadan bar Hanoman, bar Dewa Siwa, Dewa Wisnu ya. Dewa Wisnu sugul apa gole iman ni ya. Nah, ini maka dari itu sebenarnya kalau boleh dia mengatakan kita harus belajar lebih untuk mengeluarkan diri kita daripada kekotoran syirik itu ya. Maka itulah pentingnya seseorang itu belajar ilmu aqaid. Baik. Niki bekal yang kedua ya. Bekal Islam cukup fardu kifayah tadi itu. Fardu ain, maaf. Kemudian dari segi iman, kalau memang dia bersih hatinya, dia tidak wajib mempelajari ilmu al-aqaid yang secara gamblang, maksudnya secara ikut urutan daripada ulama ahli kalam. Nah, apakah cukup dua itu? Al-jawab cukup. Akan tetapi derajat surganya itu rendah. Cukup ya cukup, tapi rendah. Taman surga dengan syarat dua perkara ini dia masuk surga ya. Dia selama hidup dia, selama 60 tahun perjalanan hidup dia melakukan fardu ain dengan lengkap, iman dia itu tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk surga. Tetapi surganya niki jemaah ta'ala surga paling bawah. Kenapa? Karena selama hidupnya dia tidak mengusahakan surga yang lebih tinggi. Apa itu? Ilmu ihsan, atau yang terkenal dengan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Jadi apa gunanya ilmu ihsan? Ilmu ihsan ini sebenarnya penyempurna daripada yang dua nike. Ilmu ihsan. Apakah tidak cukup yang dua itu? Yang katakan sekali lagi cukup. Akan tetapi dia hanya sekedar cukup. Darat lebih. Searan cukup niki lima ahli surga cukup-cukupan wah. Kakek itu surga di sidau. Spinate. Ya wahana. Ini sak menu lima ahli akhirat. Maka para ulama kita melihat bahwa setelah ilmu al-iman itu ya, seseorang itu perlu melanjutkan ya, memperkuat yakin dan iman dia. Niki ya. Menguatkan iman itu dengan apa? Dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah. Contoh niki. Ustaz, berembih hukum. Wah sembahyang, wah belajar fardu ain. Lengkap. Wah belajar akidah lengkap. Lawan dia kemelet yang sugul dakwah. Tama ke neraka onde. Ende kafiran dengar, ngaji, dakwah, sedekah, baca Quran. Niki gunan jat tamu surga atau jat taikan derajat di surga?
Naikkan derajat. Menaikkan derajat di surga. Ara dengan dia baca Quran, ya silahkan saja, ya. Lagu lemak nendek berdemo, nggih. Makanya Allah bawa tolak Al-Quran, kan dia hafal Quran. Allah. Ya, Rasulullah bersabda, yuqalu li sahibil Qur'ani yaumil qiyamah iqra' wartaqi warattil. Di hari kiamat nanti orang yang hafal Quran itu akan diperintahkan oleh, "Oi, baca. Di mana terakhir ayat yang kau baca itulah derajat surgamu." Jadi itu makin niki iktikaf. Napa gunanya iktikaf? Jatamu surga atau taikan derajat? Taikan derajat. Amun tamil tamu surga cukup pas syahadat kan engkah sembahyang maghrib mau celilat kanggo. Nggih? Paham niki? Niki, nggih. Bat kembali lah hadir lalu 4 bulan. Arani tamilitaikan derajat. Kembali tika oleh masjid melitaikan derajat. Maka 3 perkara nikilah ya. Maka para ulama terdahulu setelah mereka itu belajar iman, belajar Islam, belajar iman, mereka itu mengarungi lebih dalam lagi, ya. Mengarungi yang lebih dalam lagi, memperbaharui iman mereka. Bagaimana caranya? Mereka tilawatul Quran, ya, membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran itu mereka lebih mengenal Allah lebih dalam, mengetahui sifat-sifat Allah, ya, kesempurnaan zatnya Allah dengan tilawatul Quran itu. Baik. Maka para ulama kita mengatakan sistem atau jalur untuk menempuh akidah itu memang ada 3 mazhab. Yang pertama mengikuti mazhab ahlul kalam, yaitu Asy'ariyah Maturidiyah. Yang kedua ulama ahlul hadis, yang sebenarnya juga ahlul hadis niki juga ikut akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Tetapi yang ketiga ada istilah az-zauq, ya, mazhab yang bukan hanya sekedar dia itu iman sekedar akliyah, ya, tapi mereka merasakan sendiri iman itu. Misal, nabi ilmu zauq. Misalnya dia berkeyakinan kalau menurut ahlul iman dia wajib yakin kepada Allah. Tetapi kalau ahlul zauq dia merasakan kehadiran Allah. Menurut mazhab al-iman, wajib kita beriman kepada malaikat, ya? Wajib. Siapa yang berkeyakinan malaikat tidak ada, kafir. Tetapi ada mazhab yang lebih tinggi, mazhab zauq. Nabi ini dia bisa merasakan keberadaan malaikat. Ini lebih tinggi lagi, ya? Wah, kelas Nabi ini nggih. Luar biasa. Ustaz, bau tak idap, datang malaikat ke mana bau? Nya pun menarak dengan bayan niki napi nen mimbar walah niki. Para jamaah kita akan berkumpul, kita akan dinaungi oleh malaikat. Itu hidap niki. Karena kasarnya kita sehingga tidak terasa. Ya. Baik. Mana buktinya? Para sahabat dulu, ya. Sayyiduna Imran ibn Husain. Beliau niki salah satu sahabat bukan hanya sekedar berjumpa dekat dengan malaikat, ia bersalaman bilang jelo kanca malaikat. Selesai. Keluar daripada muallafat kitab-kitab Imam Ghazali bahaya, ya. Nah, ia terkaji ni ke ada kitab namanya Ad-Durrus Samin. Sampun dengar. Nggih, ia doang andalan ni ke wah wisuda sembayang ni ke. Nggih. Nah, nggih. Ad-Durrus Samin. Ya. Ihim perajahan ni ke punya salah seorang ulama dari Banjarmasin. Ada terjual ni ke. Ini ndak beli ni ke. Lagu kitab Ustaz, dah kan kitab. Ni ke lah nggih. Kitab lagu sesat ni ndak beli. Bahasa Arab dah kana bahasa Arab bahasa Nabi munisin langit ya ni ndak. Paham niki? Maka minimal
Lenggih makin niki lelek baca Quran, zikir. Nike amat milih jelap 4 bulan jalan kaki. Jelap nike tawajuh, ya zauq asli ha nike. Nggih. Jelap ni kendarat dengan ganggu teh. Zikir darat ke kepanggitan ruan bisnis. Nggih. Kecuali jauh HP je lain masalah, nggih. HP jauh padan kenan dek sugul. Maka kita ingin sedikit membaca salah satu karangan Diwan Sayyidi Abdullah Al-Haddad ya. Jadi diwan itu adalah kumpulan-kumpulan syair yang ditulis oleh Sayyidi Abdullah Al-Haddad ya. Bagaimana ungkapan zauq ya yang beliau rasakan ketika beliau menjalani safar ila Allah Subhanahu wa taala. Faqala إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى العمر وتجعل بعد الموت في روضة القبر. Jika engkau ingin engkau hidup dengan sebagai orang yang sukses sepanjang umurmu, dan setelah engkau mati engkau dijadikan di dalam taman-taman di dalam kuburmu, maka alaika bitahsinil yaqin fa innahu idza tamma saral ghaibu ainan bila nukri. Maka hendaklah engkau memperbaiki keyakinanmu, karena sesungguhnya apabila yakinmu itu sempurna, maka yang ghaib itu akan menjadi nyata di hadapan matamu dengan tanpa keraguan. Jadi kata beliau ya, memperbaiki yakin kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dilanjutkan terus melebihi daripada fardu ain dalam bab akidah itu, atau kita katakan ilmu zauq, dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu ghaib kepada dia. Dan ini bukan bid'ah, hadis ya, riwayat disahihkan oleh Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang sahabat, siapa? Harithah. Kaifa asbahta ya Harithah? Harithah, bagaimana kabarmu pagi ini? Maka bilang, asbahtu mu'minan haqqan. Ya Rasulullah, hari ini saya betul-betul beriman. Maka Rasulullah bersabda, unzur ma taqul, hanya fa inna likulli syai'in haqiqah, fa ma haqiqatu qawlik. Setiap perkataan itu punya hakikat. Apa bukti perkataanmu? Apa kata beliau? Ka'anni bi'arsyir rahmani bariza. Ya Rasulullah, hari ini aku seakan-akan nyata melihat arasnya Allah. Wa ka'anni bi ashabil jannati yatana'amuna fiha. Aku melihat ahli surga duduk dan bernikmat-nikmat, bersenang-senang di dalamnya. Nyata Rasulullah telek kita ya. Wa ka'anni bi ashabil jahim yata'awuna fiha. Dan aku melihat orang-orang penduduk neraka itu berteriak di antara mereka. Maka Rasulullah bersabda, innaka mru'un nawwarallahu basirataka falzam. Wahai Harithah, hati kamu ini sudah diterangi oleh Allah, maka istiqomahlah kamu dalam keadaan itu. Jadi pada saat derajat imannya Sina Harithah niki sudah sampai kepada yang hakikat, maka yang ghaib itu telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Kemudian beliau mengatakan, wa tub'asu fin nafkhi fis suri amina. Jika engkau memperbaiki yakinmu, maka engkau akan dibangkitkan ketika ditiupnya sangkakala dalam keadaan orang yang tidak ketakutan ya. Jadi ada ketika ditiupnya sangkakala itu ada orang-orang yang tidak takut ya. Semoga kita semua termasuk, amin ya rabbal alamin. Engkau merasa aman minal khaufi wat tahdidi wat tardi wal khusri. Engkau merasa aman, kamu tidak takut, kamu tidak akan merasa terancam, dan engkau tidak akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala jika engkau memperbaiki imanmu. Wa tu'rada marfu'an kariman mubajjala tubashshiruka al-amlaku bil fawzi wal ajri. Dan engkau akan ditampakkan ke hadapan Allah, derajatmu diangkat, orang yang mulia dimuliakan. Dan ketika engkau masuk ke surga, para malaikat akan memberikan kabar gembira kepadamu.
wa tarjaha 'inda al-muzni a'maluka allati tusarru biha fi mawqifil hasyri wan nashri. Dan ketika amalmu ditimbang, timbangannya akan menjadi berat, dan pada hari itulah engkau akan bergembira. Ya. Jadi di muqaddimah ini Sayyid Abdul Haddad rahimahullah wa arda'an itu meringkas akidah-akidah yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi wajib kita beriman tentang kubur. Ada kalanya dia menjadi tempat azab, ada kalanya menjadi tempat nikmat. Wajib kita imani nih ke. Jadi di awal muqaddimah saja Sayyidul Haddad sudah membahas tentang akidah yang wajib kita imani. Jadi wajib kita beriman azab kubur itu ada. Ya. Rasulullah SAW suatu hari lewat kedua kubur. Maka Rasulullah bersabda, inna hadhani yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin. Dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Ya. Yang satunya itu tidak bersih ketika istinja, yang kedua dia namimah, jauh ongkat, macam lain jauh ongkat sehingga memecah belahkan umat Islam. Wajib kita imani. Kemudian begitu juga wajib kita imani nafkhus sur, ya, peniupan sangkakala nike, ya. Tiup sangkakala nike ketika hari kiamat, kemudian ketika dibangkitkan kembali. Maka Allah berfirman, wa nufikha fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Kemudian ditiupkanlah sangkakala, maka terkejutlah semua orang yang ada di langit dan di bumi illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa mereka? Ahlul dzauq. Ya. Seperti yang katakan tadi. Jadi kalau kita belajar fardu ain, belajar akidah, selamat-selamat lagu siap-siap tinjot. Ya, menun tiupan trompet tinjot. Ya, menun kumpulan susah aranjak kelas dia mah kelas zauq nih ke, ya. Kelas ekonomi, ya. Zauq nih ke VIP tahun, ya. Masya Allah. Maka ya itu diantara ulama, ya, yang dibukakan pintunya oleh Allah SWT. Syekh Ilyas rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan seandainya amun tepegita pahala dengan telu jeluk pecah jantung, itu bukan berlebihan. Jangankan 3 hari, pahala sedekah sekali doa amun napiara terbuka hijab jalah kosong kelebut darat dengan menjual, nggih. Sedekah dan ndek ka sugul-sugul le masjid tu ni pahala subhanallah tang men ka penggitan hayam melihat sugul lagu alhamdulillah nang ka penggitan. Ya bahasa Imam Ghazali, alhamdulillah. Seandainya kelaput zauq doang niki, nggih, darah dengan nambah, darah dengan begawean, ya kemben, dek kepayah mentia-tia akhirat, nah, ya. Nyalat mas, nggih. Jadi tidak semuanya zauq itu harus, ya, tidak 24 jam maksudnya, ya. Jadi zauq itu nggak bagus kalau berterus-terusan. Zauq itu kadang-kadang ya, kadang-kadang enggak. Amun terus sama nu aja ngejos lalu kan, nggih. Ini tuh. Jadi wajib kita mengimani nafkhus sur. Kemudian wajib kita mengimani juga salamnya para malaikat ketika masuknya para ahli surga. Para malaikat mengatakan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kemudian yang wajib kita imani juga adalah al-mizan, ya. Al-mizan ini adalah timbangan, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menimbang amal semua makhluknya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman khaffat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Timbangan itu disebutkan oleh para ulama aqaid, itu sekek timbangannya apa? Beradacin sekilo 2 kilo, nggih.
Sekek dacin doang niki lebih besar daripada bumi langit. Niki belik barat ya. Barat dacin. Dacin amal. Dacin lebih ke belik dacin. Enggak. Niki nggih. Maka subhanallah. Kira-kira jemaah taala menu kebelik ruan timbangan di sida Allah mau pahala sekocet niki semal teh. Ternyata ya belik timbangan. Pas lek dunia masih sombong aku lebih amal kaku nen. Peno dacin amal lemak one. Paran ya barak dacin beras nggih. Wajib kita imani. Kemudian beliau mengatakan wa tamdi ala madni sirati kabariqin wa tashraba min haudin nabil mustafa tuhri. Dan engkau apabila engkau memperbaiki keyakinanmu, maka engkau akan berjalan di atas jembatan sirat kabariqin seperti nabi kilat ya. Wajib juga kita mengimani adanya sirat. Niki nggih. Jadi ada orang-orang sekarang mengatakan sirat itu niki orang-orang ilmani, orang-orang liberal ya. Apa dia bilang? Searan timbangan, searan sirat ngimpi doang ndek nyate. Arak ke unin bulu pecah 1000, ndek mungkin. Niki menggunakan akal dia, ya. Maka niki bahaya ya. Jadi orang yang mengingkari sirat itu kafir ya. Karena memang sampai kepada hadis mutawatir ya. Jadi tingkatan hadis mutawatir niki adalah perkara-perkara yang kalau kita tidak imani kita kafir. Jadi sirat itu harus kita yakini di atas jahanam ada sirat ya. Adapun masalah panjangnya itu tidak menjadi tidak wajib kita tahu. Pira belon sirat dia tahu dan dia kehukur. Nggih. Lagu wajib ya yakin. Ini kadang-kadang tolak arus sirat taran sejengkak nggih. Nah, jadi ada yang mengatakan perjalanannya 1500 tahun, ada yang mengatakan 500 tahunnya itu lurus, 500 tahunnya mendaki, 500 tahunnya menurun. Masalah perincian seperti itu tidak wajib kita imani. Tapi yang wajib kita imani memang sirat niki ada. Allah Subhanahu wa taala alam. Kita lanjutkan insyaallah besok. Setelah ada pertanyaan. Masalah wali. Anaki Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan sultan aulia dan dia telah meninggal kan. Nah, kemudian apa ada lagi pengganti daripada sultan aulia itu setelah dia? Taib. Masalah aulia. Apakah memang wali itu ada? Al-jawab na'am. Kalau kita tidak meyakini Allah punya wali, kafir. Kenapa? Karena wali Allah itu disebut dalam Quran, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wajib kita mengimani Allah itu punya kekasih. Taib. Nah, itu ukuran yang wajib kita yakini. Adapun secara zauq lagi ya, ada Allah Subhanahu wa taala memilih ya hamba-hambanya itu derajat kewalian itu beda-beda. Yang masing-masing namanya beda-beda juga. Yang memberi nama itu sebagian Rasulullah, sebagiannya bukan dari Rasulullah. Yang ada hadisnya itu an-nujaba, wali nujaba namanya, kemudian wali abdal. Dua niki memang ada disebutkan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Khabarud Dal ala wujudin nujaba'i wal abdal, dalam kitab Al-Ahawil al-Fatawi Imam Suyuti rahimahullah taala. Nah, tapi ada lagi nama-nama yang lain. Ada namanya Ghaus, ada Qutbul Ghaus ya, dan macam-macam namanya. Itu bukan dari Rasulullah, itu penamaan para ulama. Dan itu tidak salah. Ya, misal mungkin ada mengatakan bid'ah penamaan itu. Bukan, ya. Pada nane maka naran MSC, Master napi MSC.
Doktership. Doktor Nabi gelar kan? Gelar Nabi yang memberikan gelar siapa? University. Namanya kalau jurusan apa? Pendidikan MPD, Master Pendidikan. Kalau sarjana hukum. Nah, nama itu dikeluarkan oleh pihak yang memang punya stempel. Begitulah ya, sama ya. Jadi dunia tingkatan para aulia juga seperti ini ya. Jadi ada nama-nama khusus, kemudian mereka memiliki sifat-sifat yang lebih tinggi sifatnya, zauqnya lebih tinggi juga Nabi derajatnya ya. Jadi masalah penamaan itu ada hadisnya sebagian dari para ulama, dan tidak ada salah ya menamakan itu. Kalau tidak percaya pun tidak masalah. Saya nggak percaya sama kutub, tidak masalah, nggak kafir dia. Biarkan, tidak masalah. Oh, Qutbul Ghaus, dek nyadu jadi kutub, ya silahkan saja. Itu tidak Nabi berhubungan dengan keyakinan. Baik. Nah, jadi setelah Sayyid Abdul Qadir Jalani, apakah ada kutub? Na'am. Ya. Jadi niki katanya, nggih, Allah nanti andek bedait, andek rasa, andek man sampai niki, nggih. Ada namanya kutub. Setiap zaman itu ada satu kutub. Dan itulah kutub niki artin poros. Dengannya lah Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan rezeki kepada para hambanya. Karena Allah cinta kepada dia, jadi wali kutub itu sampai kepada derajat yang Allah itu cinta kepada dia. Saking cintanya Allah, semua hamba diberikan rezeki sebab dia. Gitu. Insyaallah arak lek niki. Nggih. Hai jaga lek niki nggih. Jadi bahasan ulama, ada wali yang tahu dirinya wali. Dia wali dan memang dia harus tahu dirinya wali. Harus tahu. Karena apa? Supaya dia bisa berinteraksi dengan Allah. Tahu diri kelas doktor nih, dek pura-pura jadi anak TK. Kan tersilit deh. Dek ketahui dia silin doktor, kamu harus tahu diri doktor supaya dia bisa memposisikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini jenis wali yang pertama. Wali yang kedua, dia wali tapi dia tidak tahu dirinya wali. Orang lain tahu dia wali. Wali sidaan dek lagu orang tahu dia itu kekasih Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia itu wali, dia tidak tahu dirinya wali dan orang lain tidak tahu kalau dia wali. Itulah kita itu wahno sing kelapu niki. Dan amin ya rabbal alamin. Canda sajalah. Terakhir. Amin. Awal tadi kan kita mempelajari fardu ain dan sudah tahu saja namanya fardu ain dan fardu kifayah, tapi selama-lamanya itu kita tidak pernah melaksanakan fardu kifayah. Bagaimana? Makanya fardu kifayah itu adalah perkara-perkara yang memang biasanya sifatnya itu umum. Contoh, di satu negeri, di kampung dinarak dengan tahu nguatan. Jadi wajib ada dokter atau petugas kesehatan di satu kampung itu. Maka kita bersyukur sebenarnya ya kepada para pemerintah yang membuat puskesmas itu menggugurkan jadi di satu sisi pemerintah itu pahalanya besar juga. Itu ya. Jadi ndek salahan doang, banyak keamanan misalnya. Tidak ada keamanan, kelapun, susah juga. Termasuklah hafiz Quran, ya. Jadi kalau di satu kampung itu tidak ada orang hafiz Quran, berdosa kelapun. Itu termasuk, ya. Dan begitulah fardu kifayah itu. Rasulullah sabdakan untuk memperbaharui iman ini aksiru min qauli La ilaha illallah. Nah, apa makna yang pas untuk qaul ini, bicarakan atau katakan atau ucapkan? Dua-duanya ya. Jadi kata-kata qaul itu secara nahwu memang qaul itu yang keluar dari mulut, yang diucapkan ya, itu qaul.
Tetapi terkadang qaul itu juga bahasa hati. Bahasa hati, keinginan hati. Artinya qaulu la ilaha illallah itu termasuk kita ucapkan banyak-banyak, kita zikirkan, tetapi dengan hati juga kita memikirkan kebesaran Allah, itu termasuk aksiru min qauli la ilaha illallah. Niki biweh doang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagu angan ya macam lain. Ini belum qaulu la ilaha illallah. Gitu. Jadi qaul itu atau kalam itu sebenarnya di hati. Ya, satu syair mengatakan wa innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu lil fuadi dalila. Kalam yang asli dalam hati. Kalam nafsi namanya menurut ulama ahli kalam. Adapun lidah itu penterjemah. Apa uni natir kan terjemahan si tambe. Seelak sebenar elak nikin den yepen lafaz pegawaian ni yepe. Nggih, yang para munafik dengan salain ongkat lain hati. Ndek ini asli uni kanen tie lekak. Nike. Jadi kalam yang asli dalam hati. Maka termasuk di antara cara untuk meningkatkan iman itu hati kita memang yang berbicara tentang Allah. Tapi dibantu dengan alangkah bagusnya kalau nyampur dua-dua. La ilaha illallah lafaz keluar dari mulut, hatinya pun menafikan selain Allah. La ilaha illallah dengan hatinya. Hada tamam al-iman. Terakhir, kelas. Baik. Katanya kalau seorang itu dibangkitkan pada hari kiamat, kalaupun dia punya amal 70 para nabi, dia pasti ketakutan. Baik. Jadi begini, episode di akhirat itu beda-beda. Ya, episode di akhirat beda-beda. Masing-masing ada episodenya masing-masing. Episode yang paling mengerikan itu ketika semua makhluk itu ketakutan, termasuk Rasulullah. Dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, dan Allah Subhanahu wa taala telah marah dengan marah yang tidak pernah marah sebelumnya. Maka semua para nabi itu ketakutan. Semua umat lari ke Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Enggak ada yang berani. Nabi. Ya, illa Rasulullah. Pada hari itu memang Rasulullah juga, Rasulullah saja yang tidak takut pada hari itu. Maka Rasulullah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang panjang, dan beliau memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah beliau ucapkan selama umur hidup beliau. Dipuji, diberikan ilham oleh Allah, memuji Allah, puji sampai Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Wahai kekasihku, sal tu'ta. Minta, aku akan beri. Isfa' tu syafa'. Berikan syafaat, syafaatmu diterima. Maka pada saat itu semua para nabi itu berterima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada ajib. Nah, jadi itu episode yang paling mengerikan. Jangankan kita, Nabiul Azmi saja, Nabi Musa saja ketakutan. Nah, itu maksud apa nih? Paham nggak? Jadi episodenya beda-beda. Begitulah untuk memudah kita memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sayyidina wa sallam ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim alaihi hamidun majid. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.